Halo teman-teman. Nah, kali ini kita akan lanjut ke pembahasan Starlink ya. Starlink ini memang lagi marak-maraknya dibahas ya teman-teman. Jadi kali ini kita akan ada yang namanya pembahasan fungsinya dulu. Apa sih fungsi dari akun Starlink gitu kan? Nah, oke ya teman-teman. Jadi fungsi dari akun Starlink sendiri itu aku contohin, aku masuk ke salah satu. Oke. Nah, di sini aku sudah masuk teman-teman. Oke. Kemungkinan nantinya akan banyak yang aku edit di beberapa informasi ya untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail. Tapi sini-sini di dalam akun Starlink, mau dari aplikasi Android ataupun iPhone ya, iMac gitu ya, ataupun Google ataupun browser, itu sama aja. Fungsinya itu hanya ada 4. Yang pertama untuk melakukan pembayaran ya. Kalian seperti lihat di sini saya ada saldo tempo, di sini harus melakukan pembayaran. Nah, kalian bisa klik melakukan pembayaran di sini. Terus yang kedua, kalian bisa mengelola Starlink kalian ini, mulai dari ganti password routernya, bypass adapter LAN-nya, memantau trafiknya, terus melihat penggunaan kuotanya. Nah, yang ketiga adalah memantau status Starlink kita ini apakah berada di paket yang seharusnya gitu. Jadi pemilihan paket. Nah, karena kalau kalian nggak pegang akunnya ya kalian nggak bisa milih paketnya gitu, paket yang buat kalian pakai gitu. Nah, ini adalah kita bahas di Starlinknya Malaysia yang digunakan di Indonesia ya. Sebenarnya untuk regulasinya sendiri itu saat ini tidak boleh ya, sampai saat ini tidak boleh. Tapi banyak sekali desas-desus ataupun memang berita, dan dari Kominfo sendiri pun juga sudah melampirkan informasi berupa lisan yang dimana Starlink Indonesia akan resmi ya, itu nanti kita bahas. Kita akan bahas dulu kegunaan fungsi dari akun yang dimananya nantinya baik akun Starlink ini mau kalian itu beli di Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Australia, itu semuanya sama fungsinya, yaitu melakukan pembayaran, melihat aktivitasnya, melakukan konfigurasi, serta bisa memilih paketnya ya. Kita contoh pertama yaitu saya jelasin di kelola. Nah, di kelola ini kalian bisa memantau pemakaian kalian berapa giga. Terus kalian juga bisa mengaktifkan paket prioritas. Paket prioritas ini untuk di laut ya teman-teman. Kalau kalian tidak menggunakannya di laut, saya saranin jangan, karena biayanya cukup mahal ya, cukup mahal sekali. Ke 1 GB nya itu sekitar 33.000. Nah, kalau kalian menggunakan di darat, pakai aja yang unlimited. Nah, di sini juga sudah hampir 1 tera, itu tidak ada penurunan ya, maksudnya tidak ada batasan limit kuota ya teman-teman. Nah, sini sudah lebih 1 TB. Dan di sini juga ada beberapa informasi tentang wifi-nya ya. Kita juga bisa mode bypass. Terus bypass itu artinya dia bisa langsung aja gitu dari radio langsung ke LAN-nya gitu, tanpa router lagi gitu. Biasanya kita menggunakan PoE ya, kayak video-video yang sebelumnya. Nah, terus yang pertama kita bisa ngelola, bisa memantau. Yang ketiga adalah kita bisa melihat harga paket layanannya. Jadi banyak sekali pertanyaan, bang berapa sih paket Starlink gitu ya. Nah, aku akan infoin, mau Australia, mau Filipina, mau Malaysia, mau Indonesia, itu nantinya semuanya sama paketnya. Harganya itu kurang lebih aja, bedanya di kurs aja, dirupiahin itu berapa gitu. Nah, sebelum saya masuk ke situ, kalian harus pahami, di setiap lokasi yang sudah resmi itu bisa digunakan paketnya, tapi yang belum resmi itu paketnya tidak bisa digunakan selain paket yang namanya paket global, paket mobile global. Oke, saya akan klik di sini. Nah, karena kita di Indonesia, di daerah yang belum resmi regulasi oleh Indonesia tentang penggunaan Starlink, kita hanya bisa menggunakan yang namanya paket mobile global.
Mobile global ini sendiri adalah gunakan Starlink dimanapun lokasi dunia, ya, with active service coverage, ya. Jadi kita bisa menggunakan dimanapun di dunia. Kalian bisa pause dan unpause kapanpun. Jadi paketnya ini kita kalau nggak pakai ya udah berhentiin gitu. Misalnya 3 hari aja pakai, ya udah berhentiin, 10 hari nanti berhentiin. Itu fungsinya dari akun gitu. Terus kalian bisa terus dia kasih tahu di paket mobile global itu nomor 3 dari paketnya standar dan priority customer. Jadi kalau di tempat yang resmi itu ada namanya paket standar. Nah, paket standar ini adalah standar service plus residensial untuk rumahan yang customernya itu di satu location aja. Jadi paket standar ini nggak bisa dipindah-pindah ya. Jadi alamat kalian di mana kalian pasang di situ, ya udah sesuai di situ, karena Starlink itu punya GPS. Nah, kalian lihat di gambar di sebelah sini ada GPS-nya ya teman-teman, mapnya. Oke. Nah, jadi yang sering digunain itu banyak pertanyaannya itu ya ini di paket mobile global yang hanya bisa digunain Indonesia itu hanya satu ini gitu. Terus harganya berapa per bulan? Harganya itu Rp940 atau 3 juta, kita anggap 3.200.000-an sampai 3.300.000. Itu belum termasuk pajak, tax, dan ya kalau kalian pakai jasa pembayaran ya mungkin ada kena lebih ya. Tapi ini adalah harga modalnya segini dari Starlink sendiri. Kalau nantinya Indonesia udah resmi itu harganya sama Rp220 atau 750.000, dan di websitenya Indonesia Starlink pun juga sudah dijelasin bahwa harganya itu Rp220 untuk pakai standar ya, pakai standar. Tapi kita nggak bisa menggunakannya ini kalau pakai yang akunnya Starlink Malaysia. Nanti kalian kalau mau dari Malaysia mau pindah ke Indonesia Starlinknya, ya kalian harus transfer akunnya, transfer kitnya. Nah, itulah gunanya akun. Jadi kalau kalian punya Starlink tapi nggak punya akun ya sama aja bohong gitu. Kalian akan jadi Starlinknya akan jadi bangkai gitu. Ada juga yang namanya mobile regional. Mobile regional ini 3 kali SKA. Jadi dia hanya bisa digunakan di satu lokasi. Jadi setiap 3 bulan sekali kalian harus lapor gitu. Saya menggunakan di sini nih, saya menggunakan di sini nih gitu. Nah, cuman ini agak ribet ya, karena bedanya pun juga sekitar Rp200 atau sekitar 700.000. Dan saya tidak menyarankan kalian untuk menggunakan ini. Ya, saya tidak saranin. Terus ada juga mobile priority. Nah, mobile priority ini bisa kita gunain di laut ya untuk 50 GB-nya. Setelah 50 GB ini habis, kalian akan mendapatkan kuota unlimited ya. Di sini continue receive unlimited mobile data online anywhere. Starlink as service global. Jadi harganya agak beda sedikit nih, 1172. Yang tadinya yang global ini 940, yang ini 1172. Jadi 50 GB ini seharga sekitar sekitar 300 ringgit ya, sekitar 1 juta untuk 50 GB. Terus ada juga mobile priority 1 TB. 1 TB ini seharga Rp4.000 atau 15 juta. Ini untuk di laut dan atau kalian berkendara gitu, berpakai mobil gitu kan, mau pakai Starlink pakai mobil gitu, pakai internet. Ya kalian bayarlah yang 50 GB atau 1 GB 1 TB atau yang 5 TB. 50 TB ini harganya sekitar 35 juta modalnya, itu untuk di laut. Ya, kalau orang yang di laut itu yang pendapatannya minyaknya banyak ya, untuk 5 TB untuk akses internet aku rasa sih nggak masalah ya, untuk 1 bulan itu balik lagi. Terus ada yang namanya paket priority. Priority 4 GB ini adalah untuk small business bandwidth application. Jadi kalian akan mendapatkan yang namanya IP public ya. Priority di sini ada include IP public ya. Kalau kalian pernah dengar Metro gitu kan, dedicate ya, inilah yang namanya priority. Kalau di Starlink itu namanya priority. Dan priority ini hanya bisa digunain di satu location. Di sini ya, kalian pastikan user add on location sampai 6 TB dan harganya juga cukup lumayan tinggi ya. Nah, inilah yang akan kalian dapatkan layanan yang ada di Starlink. Nah, kalau untuk kalian yang belum punya akun, kalian agak bingung gitu, karena kalian nggak bisa belinya kan. Tapi kalau kalian bisa perhatikan yang di sini, ya kalian bisa dapat informasi yang sangat berharga tanpa harus membeli Starlinknya gitu kan. Jadi jangan tanya lagi
berapa sih bulanan Starlink gitu kan. Ya Starlink itu sudah dijelasin bahwa harganya yang standar Rp250 kalau sudah resmi nantinya di Indonesia. Nah kalau untuk bandwidthnya sendiri itu up to nya 200 MB ya, dari Starlink itu up to 200 MB. Aku nggak tahu bandwidthnya nantinya di Indonesia itu berapa, yang pastinya entah itu 50 mega kah, 80 mega kah, 200 kah, ya itu aku nggak tahu ya, karena kita belum resmi juga, belum mencoba. Yang pastinya nanti kita akan coba. Itu terkait penggunaan akun. Jadi tadinya kita bisa kelola, terus kita bisa mantau dia online atau enggaknya, posisinya di mana juga, dan penggunaan kuota datanya berapa gitu kan. Trafiknya juga bisa kita lihat. Nah, terus yang keempat, kita bisa memilih paket layanannya, bisa di pause on pause gitu. Jadi kalau kalian memang menggunakan Starlink ini hanya untuk backup internet kalian, atau kalian perpergian kemana-kemana gitu kan, ya nggak harus full juga bayar 1 bulan Rp940 gitu. Kalian pakai aja seberapanya gitu. Oke teman-teman, kalau untuk yang lain-lainnya itu tidak ada. Nah untuk dukungannya sendiri di sini ini penting banget ya teman-teman. Dukungannya sebenarnya banyak sekali sih penggunaan di Starlinknya. Nah ada aturan yang dimana membuat Starlink ini pertanyaannya